Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, memberikan kemudahan, pertolongan serta taufik di dalam menjalani liku-liku kehidupan ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak mengucapkannya untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah dalam tauhid al-asma wa sifat. Masih berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Kita telah menjelaskan sebelumnya tentang sifat al-ulu, ketinggian Allah, tentang sifat an-nuzul, turunnya Allah ke langit bumi sepertiga malam terakhir. Kemudian sebelumnya kita membahas sifat istiwa berserta dari dalilnya. Kemudian tentang sifat ad-dunu wal qurb, dekatnya Allah dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya atau hambanya. Kemudian setelah itu kita jelaskan tentang sifat al-maji' wal ityan, yaitu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang sifat al-kalam. Sifat al-kalam yaitu perkataan. Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki kalam? Nah, ini akan kita jelaskan bagaimana akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam sifat yang mulia ini, sifat yang sempurna ini. Kemudian setelah kita menjelaskan akidah ahli sunnati wal jamaah, pengikut salafus salih, akidah Rasulullah yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, kita akan menjelaskan setelah itu penyimpangan-penyimpangan dalam sifat ini. Kemudian kita akan menjelaskan kebatilan syubhat-syubhat orang-orang yang mengingkari perkataan Allah yang disertai dengan suara dan juga huruf, atau juga pernyataan kaum Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Kita akan jelaskan kebatilan akidah tersebut. Baik, para pemirsa ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan dalil-dalil dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan sifat al-kalam. Sifat al-kalam. Kendati kaum Asy'ariyah yang menetapkan sifat 20 itu juga hanya kalam, tapi kita akan jelaskan bahwa perbedaan yang luar biasa, perbedaan yang sangat besar sekali antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan kaum Asy'ariyah dalam memahami sifat kalam. Baik. Jika ada yang bertanya, bagaimana akidah Ahlussunnah di dalam sifat kalam ini? Nah, perlu diketahui bahwa tentang sifat kalam ini sungguh terjadi perbedaan di kalangan kaum muslimin, terutama yang mereka terkontaminasi dengan pemikiran ahlul kalam. Bahkan sebagian ulama menyebutkan kenapa dinamakan mereka itu ahlul kalam, karena begitu banyak sekali perbedaan dan kontradiksi mereka di dalam memahami sifat kalam. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama lebih sampai kepada 9 pendapat
dan semuanya 9 pendapat tersebut semuanya menyimpang dari kebenaran kecuali hanya satu pendapat, yaitu pendapat ahli sunnati wal jamaah sebagaimana yang kita jelaskan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Maka bagaimana akidah ahli sunnah di dalam hal ini? Ya. Tentunya sebelum kita menjelaskan, kita akan selalu mengingatkan bahwa akidah ahli sunnati wal jamaah secara umum adalah mengimani, meyakini, ya, membenarkan, menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga yang telah ditetapkan oleh Rasul dalam hadis-hadis yang sahih dalam menetapkan perkara yang mulia ini, yaitu asma wa sifat. Tidak akan mungkin kita keluar dari kedua landasan itu. Nah, ini sebagai bentuk dari pengagungan kita kepada Al-Quran dan pada hadis yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu semua adalah benar, tidak ada kebatilan. Nah, semuanya adalah kebenaran. Nah, ikhwatal iman, para rahimakumullah. Sifat kalam, ya, dalam akidah ahli sunnah, bila ditinjau dari sisi ketergantungan atau keterkaitan sifat tersebut dengan zat Allah, ya, maksudnya bahwa sifat tersebut menyertai diri Allah Subhanahu wa taala, itu azaliyah, qadimah, yang selalu menyertai diri Allah, bahwa sifat tersebut tidak terpisah dari diri Allah. Dari sisi, ya, bahwa sifat kalam, perkataan tersebut selalu menyertai, ada pada diri Allah, maka ahli sunnati wal jamaah dari sisi jenis kalam, ya, perkataan, maka dinamakan dengan sifat dzatiyah. Dzatiyah itu sifat yang tidak terpisah dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang selalu menyertai diri Allah Subhanahu wa taala. Ini bila ditinjau dari nau'ul kalam, jenis perkataan, atau ditinjau dari, ya, asal muasal kalam itu sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki kalam, dan kalam tersebut, perkataan tersebut ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, sifat yang menyertai zat Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi pertama. Maka dia dikategorikan ke dalam sifat dzatiyah. Apa itu sifat dzatiyah? Yang berkaitan dengan zat Allah, yang tidak terpisah, yang tidak berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah. Ini ditinjau dari sisi nau'ul kalam, ya, jenis kalam, asal muasal kalam itu sendiri, ya, asal kalam. Nah, tapi bila ditinjau dari sisi ketergantungan, keterkaitan sifat kalam tersebut, perkataan tersebut dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah berbicara kapan saja, Allah berbicara kepada siapa saja, Allah berbicara dengan bahasa apa saja, ya. Ini tentu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alu ma yasha, fa'alu lima yurid. Melakukan apa yang dikehendakinya. Maka ditinjau dari sisi keterkaitan sifat kalam tersebut. Saya ulangi lagi. Ditinjau dari sisi ketergantungan, keterkaitan sifat kalam tersebut dengan kehendak Allah dan masyiah Allah, maka sifat ini dikategorikan ke dalam sifat fi'liyah. Karena berkaitan dengan masyiah. Fi'liyah itu perbuatan. Berarti Allah itu berbicara. Ya. Allah itu berbicara. Kapan? Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Dengan siapa? Sesuai dengan kehendak Allah. Dengan bahasa apa? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Ini poin pertama. Sehingga kita bisa memahami di dalam Al-Quran Al-Karim terdapat penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah berbicara, berkata kepada Nuh, bahkan juga ya kepada Adam, ya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkata kepada Musa, berbicara kepada Musa, kepada Isa, kemudian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nuh? Ya, pasca ya topan Nabi Nuh yang ikut juga celaka dan tenggelam adalah anaknya, maka dia mengatakan, ya Allah, innabni min ahli, anakku dari keluargaku. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak, innahu laysa min ahlik, bukan dari keluargamu. Yang ikut keluarga orang yang beriman kepadamu. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, ya, kata Allah, inni a'idzuka, ku nasihatimu, ya, agar tidak menjadi dari orang-orang yang jahilin, dari kelompok orang jahilin. Ini perkataan ya al-jahl, karena tidak ada dalil, karena hanya secara emosional, ya, hubungan nasab. Tapi ternyata ahluk yang sesungguhnya yang beriman kepadamu. Maka kata Allah, jangan kamu menjadi ya mengatakan pernyataan orang-orang yang memiliki sifat al-jahl, kejahilan tersebut. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Ya. Baik. Kemudian perkataan yang Allah sampaikan kepada Nuh tersebut bukan perkataan yang Allah sampaikan kepada Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Bukan ya perkataan yang sama yang Allah katakan kepada Musa, ya, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, kemudian fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa, copot kedua sandalmu, engkau berada di wadi, lembah yang tua, yang muqaddas, yang suci. Kemudian juga ayya Musa inni anallahu rabbul alamin, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa qimis salata li dzikri, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya, sesungguhnya akulah Rabbmu, ilah yang diibadati, tiada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah, kecuali aku. Allah mengatakan, ayya Musa, wahai Musa, inni anallah rabbul alamin, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb alam semesta. Jadi Musa mendengar perkataan itu, ya, dan perkataan yang Allah sampaikan kepada Musa, ayya Musa, wahai Musa, ya, inni anallah, sesungguhnya aku adalah Allah Rabbul Alamin, bukan perkataan yang Allah ucapkan kepada Nuh. Ya, berbeda. Nah, karena Allah menghendaki berbicara dengan Nuh dengan perkataan yang telah disampaikan tadi, dan memilih juga perkataan sudah yang kehendak Allah untuk berbicara kepada Musa. Kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa secara hakiki. Taib. Dan perkataan yang Allah sampaikan kepada Musa alaihi salam bukan perkataan yang Allah sampaikan kepada Isa alaihi salam. Allah berbicara kepada Isa. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Isa, ya Isa, wahai Isa, ya, ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai ilahaini, dua Tuhan, ya, min dunillah, selain Allah? Pernahkah engkau mengatakan seperti itu? Pernahkah engkau mengatakan trinitas kepada mereka? Mengajarkan? Ya, tentu jawaban tidak pernah. Bahkan Isa ya menjawab, subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Enggak pantas saya mengucapkan kecuali kebenaran.
ma qultu lahum illa ma amartani bih. Tiada yang aku ucapkan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku, an ya'budullah, ibadatilah Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang Allah sampaikan kepada Isa bukan perkataan yang Allah sampaikan kepada Musa. Taib. Perkataan yang Allah sampaikan kepada Isa bukanlah perkataan yang sama yang Allah sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Mi'raj, menjemput kewajiban salat dari 50 waktu menjadi 5, mendapat dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terakhir di akhir hadis tentang Mi'raj tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khaffaftu an ibadi wa amdaitu fariidati. Wahai Muhammad, sungguh aku telah memberikan keringanan dispensasi ya bagi hamba-hambaku. 50, asalnya 50 menjadi 5. Di dispensasi Allah Subhanahu wa taala. Wa amdaitu fariidati, dan telah aku putuskan ya kewajiban tersebut. Sudah diputuskan. Tidak bisa lagi dikurangi dan ditambah. Perkataan ini bukanlah perkataan yang Allah sampaikan pada Nuh, bukanlah perkataan yang sampaikan kepada Musa, bukanlah perkataan yang Allah sampaikan kepada siapa? Pada Isa alaihissalam. Subhanallah. Berarti Allah berbicara kepada siapa saja daripada nabi ya, sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bahasa yang diinginkan oleh Allah. Allah berbicara dengan bahasa Arab kepada nabinya, itulah Al-Quran, itu masuk kalamullah. Dan Allah berbicara dengan bahasa sebelum Ibriyah, nah, sesuai dengan bahasa-bahasa sebelumnya. Nah, jadi intinya Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya, kapan saja, dengan bahasa apa saja, nah, di mana saja, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini yang kita maksud, ya, ditinjau dari keterkaitan sifat kalam tersebut dengan kehendak Allah, masyiatullah, maka sifat tersebut dinamakan sifat fi'liyah, karena berkaitan dengan perbuatan Allah. Dari sisi hukum asalnya dzatiyah, karena sifat tersebut sifat kamal, sifat yang sempurna. Makanya ya, walillahil matsalul a'la, Allah memiliki permisalan dan sifat yang lebih agung. Tapi sebagai pendekatan bagi kita, tidak sama dalam pandangan kita, dalam ya teori kita memahami kesempurnaan dan kekurangan dalam perihal dan ahwal manusia makhluk. Kita meyakini dan sepakat orang yang berbicara lebih sempurna dari yang tidak berbicara. Yang bisu, yang berbicara, ya, tentu tidak sama. Lebih mulia yang berbicara pada yang bisu. Ya. Berarti sifat kalam ini kesempurnaan. Maka tentunya Allah lebih berhak, ya, lebih utama, lebih agung, lebih sempurna untuk memiliki sifat tersebut. Baik. Ini namanya qiyas aula, menganalogikan dengan yang lebih utama. Tidak ada masalah, karena Allah mengatakan walillahil matsalul a'la, Allah memiliki permisalan lebih agung, sifat lebih mulia. Baik. Kemudian ahli sunnati wal jamaah ya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan perkataan yang hakiki, bukan majazi. Nah, perkataan yang hakiki. Naam, Allah langsung berbicara. Dan perkataan Allah tersebut didengar. Perkataan tersebut memiliki huruf. Ada hurufnya dan didengar, ada suara. Ini akidah Ahlussunnah. Ada suara, ada huruf. Karena secara bahasa, kalam itu ya ada yang ada suara dan ada hurufnya. Bisa dibaca dan bisa didengar. Nah, ini akidah Ahlussunnah. Akan kita jelaskan nanti dalilnya. Ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kalam yang hakiki. Allah berbicara yang didengar
dan yang memiliki huruf. Yatakallam biharfin wa saut, berbicara dengan suara yang didengar dan juga huruf yang bisa dibaca. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dan perkataan Allah Al-Quranul Karim yang 30 juz adalah kalamullah, baik itu dibaca, yang dibaca kalamullah, atau ditulis, yang tertulis di mushaf tersebut kalamullah, ya, yang didengar kalamullah, ya, dan perkataan Allah tersebut, Al-Quran tersebut, ya, yang dengar tersebut, lafaznya dan maknanya lah kalamullah. Dari sisi, ya, lafaznya dan maknanya kalamullah. Contoh, ya, begitu saya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin sampai akhir dari surat Al-Fatihah, maka yang dibaca tersebut Alhamdulillah adalah kalamullah hakikatan. Ya, itu kalamullah, yang dibaca kalamullah. Kendati suara yang didengar suara saya, ya, lisan yang membaca lisan saya, itu jelas makhluk. Tapi yang dibaca dengan lisan saya, ya, yang didengar oleh kaum muslimin dengan telinga mereka, yang didengar tersebut kalamullah, yang ditulis tersebut kalamullah. Naam. Dan yang dihafal tanpa melihat mushaf dihafal, yang dihafal tersebut kalamullah. Maka Al-Quran kalamullah hakikatan. Nah, Ahli Sunnati wal Jamaah mengimani bahwa Allah memiliki kalam. Dari sisi asal muasal kalam adalah sifat dzatiyah yang senantiasa menyertai diri Allah Subhanahu wa taala, azali, ya, tidak pernah sifat kalam tersebut secara hukum asal, ya, tidak dimiliki oleh Allah azalian, qadimah, ya. Dan dari sisi ketergantungan, keterkaitan kalam, ya, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka fi'liyah, karena itu perbuatan Allah. Allah berbicara, Allah berkata. Baik. Kemudian perkataan Allah, perkataan yang hakiki, yang bisa didengar dan bisa didengar suaranya, ya, dan juga itu, ya, bisa dan didengar dan biharf, ya, dan ada hurufnya. Baik. Jadi bukan perkataan di dalam hati, ya. Baik, ini akan kita jelaskan nanti, ya, akidah yang menyimpang dalam hal itu. Nah, inilah akidah Ahlussunnah secara global, secara umum, ya, atau ringkasan dari akidah Ahlussunnah tentang sifat kalam. Kenapa demikian? Karena sifat kalam sebagaimana telah kita utarakan tadi, sifat al-kamal. Sifat al-kamal. Makanya di antara dalil yang menjelaskan kebatilan, ya, sesembahan selain Allah, ya, bahwa mereka tidak bisa berbicara. Patung, berhala, ya, patung, ya, sapi yang dibuat oleh kaum Musa tatkala Musa pergi menerima wahyu, kemudian kembali ternyata mereka telah mengibadati ijil, ya, dibuat patungnya, kemudian melakukan suara tapi tidak bisa berbicara. Nah, maka bukti kebatilan bahwa itu adalah sembahan yang tidak benar, bukti kebatilannya itu adalah dia tidak bisa berbicara. La yukallimuhum. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu khuwar. Nah, alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ya, kaum Musa, ya, sepeninggal Musa, begitu Musa pergi menyebut wahyu, menerima wahyu, itu membuat dari perhiasan mereka ijlan, sebentuk, ya, patung sebentuk serupa ijil, sapi. Nah, berbentuk jasad, ya, ada fisiknya.
kemudian ada ya keluar suara yang ya karena bentuknya adalah rongga di dalamnya sehingga mengeluarkan suara. Tapi mereka tidak bisa, atau mereka mengetahui bahwa patung tersebut tidak bisa berbicara dengan mereka. La yukallimuhum. Ini pertanda bahwa dia itu bukan ilah. Ya, itu adalah ya ma'bud bil batil, yang diibadati dengan kebatilan, bukan ilah yang hak. Berarti menjelaskan kepada kita bahwa sifat kalam itu sifat kesempurnaan. Nah, jika sifat kalam, perkataan itu dipahami sebagai sifat kesempurnaan dan ditetapkan sebagai sifat keagungan dan kemuliaan, sebagaimana disampaikan tadi bahwa yang berbicara tidak sama dengan yang bisu, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sifat kalam kepada makhluknya lebih utama untuk memiliki sifat tersebut. Walillahi al-mathalu al-a'la. Tayyib. Jika ada yang bertanya, mana dalilnya Ustaz bahwa Allah itu berbicara? Tayyib. Kita tidak akan keluar dari Al-Quran dan hadis dalam menjelaskan hal ini. Tayyib. Simak yang pertama dari Al-Quran dulu. Ya. Dalil yang paling jelas dan tegas ya dalam hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima dalam surat An-Nisa ayat 164. Apa artinya? Wa kallamallah. Kallama yaitu berbicara kepada seorang. Allah di sini Allahu sebagai fa'ilnya, pelaku. Wa kallamallahu Musa. Musa sebagai maf'ul, yaitu lawan bicara. Allah berbicara kepada Musa. Ya. Taklima. Ya, ini masdar mutlak. Mengulang kembali fi'il ya sebelumnya. Kallama yukallimu takliman. Nah, di dalam ya bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, ya, bila ada suatu fi'il, perbuatan, ya, kemudian setelah itu diulangi penyebutan masdarnya, ya, maka ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hakiki yang terjadi sesuai dengan perbuatan tadi, ya, bukan majazi. Berarti wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu Musa taklima, bahwa Allah sungguh benar berbicara langsung pada Musa dengan perkataan yang didengar oleh Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, dan ini tidak bisa lagi ya ditakwil. Tidak akan mungkin bisa ditakwil oleh ahlul kalam yang suka mentakwil menyelewengkan makna kalam Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Karena Allah yang menyebutkan masdarnya, masdar mutlak namanya. Pengulangan dari masdar dari isim, masdar dari fi'il sebelumnya. Kallama yukallimu takliman. Nah, tayyib. Dan ini bagi yang belajar bahasa Arab, insyaallah memaklumi hal itu, ya. Ya, bagi yang tidak memahami, ya mungkin harus belajar bahasa Arab. Nah, sebelum berbicara tentang Al-Quranul Karim. Tayyib. Ini yang sisi pendalilan. Kemudian, jika hal demikian itu sungguh sangat jelas dan tidak bisa lagi dibantah dan diselewengkan, nah, tapi anehnya mereka ahlul kalam, mereka dengan Jahmiyah, Mu'tazilah itu masih berusaha ya mencari celah-celah untuk apa? Mentakwil. Mereka sukanya yang seperti itu. Jelas ayatnya dicari hal-hal ya pentakwilan syubhat yang menurut mereka memperkuat pernyataan atau akidah-akidah mereka yang batil tersebut. Nah, dalam sebagian riwayat ada sebuah kisah, ya, ada seorang Mu'tazilah datang kepada salah seorang imam ahli qiraah, yaitu Abu Amr ibn al-Ala, ya, salah seorang dari ulama ya ahli qiraah. Dia ingin Abu Amr al-Ala ini merubah bacaan, ya, i'rab dari bacaan dari firman Allah wa kallamallahu Musa taklima itu
dengan menjadikan Allah sebagai maf'ul, objek, bukan subjek, bukan pelaku. Ya. Wahai imam, mungkinkah engkau bisa membaca, ada mungkin qiraat yang lain, ya. Wa kallamallaha Musa taklima. Jadi Musa sebagai fa'il, pelaku. Jadi Musa yang berbicara kepada Allah, bukan Allah yang berbicara kepada Musa. Apa kata Abu Amr Ad-Da'i? Tayyib, okeylah. Kalau mungkin bisa ditakwil dalam ayat ini, lalu bagaimana sikapmu terhadap ayat yang menjelaskan, yang tidak ada lagi celah untuk bisa ditakwil, atau mungkin dipahami ada qiraat yang lain? Apa itu? Di dalam surat Al-A'raf, ya, Allah mengatakan, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan tatkala Musa datang pada tempat yang telah kami tentukan, miqat, ya, untuk mendapatkan wahyu, ya, wa kallamahu rabbuhu, wa kallamahu, maka Rabbnya, nya siapa? Kembali kepada domir, kepada Musa. Wa kallamahu, Rabb Musa, siapa Rabb Musa? Allah. Dan Allah mengatakan, innani anallahu rabbul alamin. Nah, maka di sini tidak lagi ada sedikit pun celah dan peluang untuk bisa mentawil, karena kata ganti dhamir tersebut kembali kepada Musa dan disebutkan Rabbnya. Jadi Rabbnya Musa yang berbicara kepada Musa langsung. Bagaimana untuk ditakwil lagi? Kalau mungkin tadi wa kallamallahu Musa taklima, ya, kalau mungkin ada peluang bagi mereka, masih bisa mungkin, ya, ada peluang, tapi jelas itu satu kebatilan, ya. Wa kallamallaha Musa taklima, arti Musa yang berbicara. Tapi dalam ayat ini, bagaimana yang akan, ya, dilakukan oleh kaum Mu'tazilah Jahmiyah? Maka tatkala itu, ya, terdiamlah Mu'tazilah tadi dengan 1000 bahasa. Terdiam, ya, dari 1000 bahasa, tidak bisa berbicara, ya. Karena mau dibantah, apalagi mau dibantah. Intinya bahwa Allah berbicara dengan perkataan yang langsung, ya, hakiki, ya, bukan majazi. Tayyib. Ayat yang selanjutnya, di antara ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu berbicara. Berbicara bisa didengar dan berbicara dengan huruf, ya, bukan perkataan dalam hati, sebagaimana kaum Asy'ariyah yang kita jelaskan kebatilan akidah tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim. Dalam surah Ali Imran ayat 77. Sesungguhnya orang-orang yang yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim, yang memperjualbelikan, ya, janji-janji mereka dan sumpah-sumpah mereka, thamanan qalila, dengan harga yang sangat murah, itu, ya, harga yang ulaika la khalaqa lahum, mereka yang tidak ada bagian bagi mereka dalam kebaikan atau pahala sedikit pun di akhirat kelak. Jadi mereka yang mempermainkan ayat-ayat Allah dan sumpah-sumpah mereka, ya, janji-janji mereka, ya, demi keuntungan dunia yang hina. Di akhirat sirna amalan mereka, la khalaqa lahum. Ini sifat orang kafirin, ya. Kemudian di antara juga azab yang Allah berikan kepada mereka, wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan berbicara langsung pada mereka. Wala yanzuru ilaihim, tidak akan dilihat oleh Allah. Ini bentuk penghinaan. Azab yang Allah berikan kepada mereka, tidak diajak bicara, ya, dan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah akan berbicara kepada mereka untuk menghardik dan menghina mereka. Nah, bukan untuk memuliakan mereka. Sebagaimana terdapat dalam, ya, ayat lain, ikhsa'u fiha wa la tukallimun, ya, hendaklah kalian ikhsa'u fiha, ya, tenggelam dan menetap di neraka tersebut, ya, dengan segala kehinaan. Wa la tukallimun, jangan lagi berbicara, ajak saya berbicara. Ini bentuk dari hardik
Allah ya kepada mereka, penghinaan terhadap mereka, tapi pembicaraan yang memuliakan mereka. Sebagaimana orang-orang yang beriman, masing-masing kita, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu bainahu tarjuman. Tidak seorang pun dari kalian, kata Rasulullah SAW, kecuali akan diajak bicara oleh Allah, tidak ada penerjemah di antara Allah dan hambanya. Ditanya, ini amalanmu ya fulan? Naam. Ini dosamu? Naam. Sebagaimana dalam proses hisab yaumul qiyamah. Maka di sini Allah menetapkan wala yukallimuhumullah. Allah tidak berbicara kepada mereka. Berarti Allah memiliki sifat al-kalam. Di antara ayat yang menjelaskan bahawa Allah memiliki sifat kalam, kalaman haqiqiyan. Allah berbicara secara hakiki, bukan majazi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Dalam surat At-Taubah ayat 6. Jika salah seorang dari kaum musyrikin istajaraka, mohon perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, lindungi dia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia juga mendengar kalam Allah. Kalam disebutkan kepada Allah, ya, berarti inilah kalam Allah, itu Al-Quranul Karim, kalam Allah. Mudah-mudahan dengan mereka mendengar kalamullah, mereka beriman, mendapatkan hidayah. Naam. Ini tujuannya. Naam. Yang menjadi dalil dalam ayat ini, bahawa Allah menyebutkan kalam Allah. Berarti Allah memiliki sifat kalam. Naam. Dan kalam, sebagaimana kita jelaskan tadi, bahawa Al-Quran kalamullah. Dan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan yang bisa didengar, karena perkataan Allah biharfin wa sautin. Ini akidah Ahlussunnah. Dua kalimat ini harus dipahami. Biharfin wa sautin. Harf itu dengan huruf, dan bisaut dengan suara yang bisa didengar. Huruf yang bisa dibaca. Ya. Allah berbicara. Bukan, ya, seperti akidah kaum Asy'ariyah yang mengatakan kalamun nafsi. Perkataan yang ada di dalam hati, kata dia. Apa yang terbesit itulah perkataan menurut mereka. Ini jelas ya, akidah yang sungguh aneh dan tidak pernah dikatakan oleh sekte-sekte sebelumnya. Akan kita jelaskan kebatilan ya pernyataan tersebut. Taib, ikhwatal iman, para pemirsa dan kaum muslimin di mana saja antum berada. Nah, itu sebagian dari Al-Quran. Taib, mana dalil dari hadis? Nah, kita akan menyebutkan di sini yang bersumber dari Sahih Bukhari. Ini rujukan ahli sunnah dan sepakat bahawa kita yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari, dan juga setelah itu ya Sahih Imam Muslim. Di dalam kitab At-Tauhid di Sahih Bukhari itu disebutkan bab yang banyak tentang menjelaskan tentang kalamullah. Di antara yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari di bab-bab tersebut, dan juga diriwayatkan dengan hadis yang bersanad ya sahih. Di antara yang disebutkan yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab At-Tauhid, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqulu li ahli al-jannah." Sesungguhnya Allah bertanya dan berkata kepada penghuni surga. Diseru oleh Allah, "Ya ahlal jannah," wahai penghuni surga. Nasallallahu yarzuqana dzalik. Semoga kita semua kaum muslimin ya diberi karunia oleh Allah kemuliaan untuk bisa masuk surga, sehingga diseru oleh ya ahlal jannah. Yaquluna, mereka menjawab, "Labbaika wa sa'daik." Naam ya Rabb kami. Kami datang memenuhi seruan dan panggilanmu. Fayaqulu hal raditum. Allah mengatakan kepada mereka, hal raditum? Apakah kalian telah ridha? Subhanallah. Fayaquluna wa ma lana la narda. Kenapa kami tidak ridha? Nah, hal raditum, Allah mengatakan, apa kalian telah ridha dengan apa yang aku berikan kepada kalian? Mereka menjawab, wa ma lana la narda. وقد أعطيتنا شيئا لم تعطي أحدا من خلقك.
Bagaimana kami tidak akan ridha? Engkau telah memberikan pada kami sesuatu yang tidak diberikan pada seorang pun dari makhlukmu, dari hambamu. Dan sebagaimana disebutkan, Kau telah masukkan kami ke dalam surga, ya Allah. Telah memutihkan wajah kami, memberikan kemuliaan kepada kami. Kenapa kami tidak ridha? Apalagi apakah masih ada kenikmatan yang lebih besar, yang lebih mulia dari itu semua? Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala ana u'tikum fayaqulu ana u'tikum afdal min dhalik. Ya Allah, Allahumma akrimna. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana u'tikum afdal min dhalik. Aku akan berikan kepada kalian sesuatu yang lebih mulia dari itu. Fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahullu alaikum ridwani fala askhat alaikum abada. Aku curahkan kepada kalian ridwani, keampunanku, keridhaanku. Ya. Dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya setelah ini. Wa ridwanullahi akbar. Subhanallah. Jadi di akhirat nikmat begitu agung melihat kepada wajah Allah. Ternyata masih ada lagi yang lebih mulia dari itu, ridwanullah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha tersebut adalah sifat dzatiyah yang tidak akan pernah ada di dalamnya kemurkaan. Fala askhat alaikum ba'dahu abada. Sungguh aku tidak akan murka kepada kalian setelah itu selama-lamanya. Allah merzuqnal jannah. Yang menjadi dalil dalam ayat hadis ini adalah perkataan Allah. Allah berbicara, bertanya pada penghuni, yaqulullah. Apa arti yaqul? Berkata, berbicara. Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Nah, jadi mereka mendengar, kemudian mereka menjawab. Penghuni surga mendengar perkataan Allah karena ada suara yang didengar. Kemudian mereka memanggil, mereka mendatangi seruan tersebut. Labbaik wa sa'daik ya Rabbana. Ini dalam Sahih Bukhari dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Baik. Di antara yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tauhid Sahih Bukhari dari Masruq, Ani bin Mas'ud, beliau mengatakan, idza takallama Allah bil wahyi, sami'a ahlus sama' syai'an. Ini muallaq, tapi diriwayatkan dalam hadis lain. Apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu, maka penghuni langit akan mendengar syai'an, sesuatu yang menyebabkan mereka pingsan. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, apabila rasa ketakutan tersebut yang menyebabkan mereka pingsan tersebut hilang dan mereka sadar, wasakana as-saut, dan semua tidak lagi terdengar suara, arafu annahu al-haqq, mereka mengetahui bahawa perkataan yang menyebabkan mereka itu pingsan, maka ternyata itulah satu kebenaran karena Allah berbicara dengan wahyu. Sambil disebutkan sebagian ayat hadis sebutkan bahwa yang pertama bangkit dari pingsannya sadar adalah Jibril. Mungkin mereka bertanya, ya Jibril, madza qala rabbuna, apa yang dikatakan Rabb kita? Madza qala rabbukum? Qalul haqq. Naam. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Kemudian dari hadis Jabir bin Abdullah
wa Abdullah bin Unais, ya, mereka menyebutkan bahawa sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul yahsyurullahu al-ibada fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub ana al-malik ana ad-dayyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Allah mengumpulkan, tatkala Allah yahsyurun nas, Allah mengumpulkan manusia di mana? Di padang mahsyar. Kemudian menyeru mereka, yunadihim bisautin. Ini sebagai bukti bahwa Allah berbicara dengan saut, ada suara yang didengar. Bisautin. Dan suara tersebut didengar oleh semua makhluk, yang dekat dan yang jauh. Sama. Didengar oleh semua mereka yang ada di padang mahsyar tersebut, semua makhluk. Ya. Kemudian Allah mengatakan, Anal Malik, akulah raja, sang raja. Anad Dayyan, akulah yang akan, raja yang akan menghisap mereka, melakukan pengadilan. Nah, Malik Yaumiddin, Din, hari pembalasan. Ad-Dayyan, yang melakukan, ya, memutuskan di antara hambanya yang akan memberikan balasan pada hari kiamat. Jelas sekali bahawa Allah berbicara, yunadihim, ya. Di antara dalil yang menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, dalam Sahih Bukhari, yaitu dalam kitab Tauhid, bab kalamur Rabb ma' Jibril. Kata Imam Bukhari, bab tentang perkataan Allah, yaitu Rabb bersama Jibril. Ya. Wa nida' Allah al-malaikah, dan seruan Allah kepada para malaikat. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibril. Inna Allah qad ahabba fulanan fa ahibbah. فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai seorang hamba, dia akan menyuruh Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh, ya, telah mencintai seorang hamba si fulan. Fa'ahibbah, maka cintailah dia. Maka Jibril, ya, secara otomatis mencintainya. Kemudian Jibril menyuruh malaikat penghuni langit, wahai para penghuni langit, sesungguhnya Allah telah mencintai seorang hamba si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penghuni langit, para malaikat ikut mencintainya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bagi hamba yang telah dicintai tadi, ya, kecintaan di penduduk bumi. Dan itu sebagaimana jelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan tanamkan, ya, kecintaan kepadanya dalam diri manusia di permukaan bumi ini. Taib ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, itu ya sebagian, ya, hadis. Sepertinya waktu yang juga membatasi kita, insyaallah akan kita lanjutkan atau penjelasan tentang hadis-hadis tentang sifat kalam. Kemudian
kita akan jelaskan kebatilan perkataan Asy'ariyah yang mengatakan sifat itu bukan ya sifat yang bisa kalam yang bisa didengar dengan huruf, tapi kalaman nafsi. Ya, insyaallah pada kesempatan yang akan datang jika kita masih ya diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ustaz berikan untuk menyampaikan bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberkahi dan memberikan taufik untuk kita semuanya untuk bisa memahami, mengamalkan dan menyampaikannya kepada orang-orang terdekat, orang-orang kita cintai. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana ini? Abu Mizan. Silakan Abu Mizan. Silakan Pak, pertanyaannya. Dikecilkan dulu Pak volume monitor televisinya supaya Bapak bisa fokus ke telepon saja. Sudah? Ya, Tat. Bicara dengan apa kalau mau belum? Ya. Bagaimana penjelasan mengenai Allah mengendaki suatu perkara dan mengendaki suatu perkara dalam waktu yang bersamaan. Dia tidak meridhoi dan tidak pula menyukainya. Bagaimana memkompromikan antara kehendak kepada hal yang penuh kebencian. Kedua, dari hadis Abu Hurairah, aku tidak pernah bimbang dengan terhadap sesuatu yang aku lakukan sebagaimana kebimbangan aku mencabut jiwa hambaku yang beriman dan tidak menyukai kematian dan aku tidak suka menyakitinya. Tadi riwayat Bukhari. Bagaimana pendapat Ustaz masalah masalah kehendak ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Bapak Abu Mizan, barakallahu fiik, atas pertanyaannya. Ya. Pertama, untuk pertanyaan ada dua ya. Yang pertama, mengkompromikan antara apakah ya di suatu waktu Allah itu ya ridha kemudian murka. Lalu bagaimana mengkombinasikan? Kemudian seperti tadi hadis yang disebutkan tentang seorang hamba yang telah menjadi wali Allah, sehingga disebutkan redaksinya itu ataraddad ya. Terjemahannya dibaca di beliau bimbang gitu, ataraddad. Jadi mau ini dicabut rohnya atau tak diberi kehidupan, kan gitu. Karena ya dia tidak ingin menyakiti Allah, tidak menyakiti hambanya. Karena yang namanya maut itu, kematian itu la sakarat, innal lil mauti la sakarat, kan begitu. Sungguh sangat menyakitkan. Taib. Nah, ini hadis berkaitan dengan hadis qudsi tentang hadis wali. Ya. Allah Subhanahu wa taala apabila telah mencintai seorang hamba tadi, maka Allah akan membimbing dia. Nah, tapi sebelum kita menjawab yang pertama tadi. Jadi seperti yang diutarakan tadi, jadi bagaimana mengkompromikan di satu sisi Allah ya menyukai, di sisi Allah tidak menyukai. Nah, pertama, tidak diragukan bahwa secara ya hukum yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghendaki apa saja yang ingin dilakukannya. Ya. Allah ingin mencintai sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyukai sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan semua Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan hal itu. Ya. Sebagai pendekatan kita mengetahui bahwa Allah Maha Tinggi. Di waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala dekat kepada hambanya. Dan juga Allah turun di setegah malam terakhir. Apakah itu tidak bertentangan? Tidak ada bertentangan. Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Bijaksana, yang Maha Agung,
ya, tidak seperti apa yang ya kita pahami. Maka untuk menjawab hal yang seperti ini, kita harus terlebih dahulu meyakinkan diri kita, menanamkan bahwa Allah berbuat fa'alu lima yurid. Taib. Tidak ada satupun yang menyibukkan Allah. Ya. Dalam kondisi yang sama, semua meminta kepada Allah. Diberi. Ya. Ada yang belum dikabulkan, ditunda. Sama. Tidak ada yang menyibukkan. Ya. Tidak ada yang kontradiksi. Nah. Tapi tidak diragukan bahwa dalam kondisi yang dihadapi oleh umat manusia, oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia, maka ada perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan syariat, maka ini dimurkai. Tapi dalam sebagian kesempatan mereka berbuat yang baik, itu dicintai. Padahal pelakunya sama. Di suatu waktu dia berbuat baik, Allah cinta, senang dan ridha. Tapi di suatu kesempatan dia berbuat kejelekan, Allah murka. Nah, adapun dalam artian ini dia sedang berbuat baik, sedang sholat, mentauhidkan Allah, di waktu yang sama Allah cinta, kemudian murka, tidak ada seperti itu, bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tauhid, mengikhlaskan beribadah, dia berdoa, melakukan amal soleh, ikhlas, mengikuti sunnah SAW, amalannya dicintai Allah, yang diperintahkan dicintai. Maka tidak ada di dalam itu kemurkaan. Ya, karena dicintai. Itulah makna iradah syariah tadi, kehendak Allah secara syariat. Itu pasti dicintai. Nah, tapi bila Allah menghendaki secara takdir, tapi di situ tidak terlaksana makna syar'i, maka boleh jadi Allah menghendaki tapi belum sentuh mencintai. Ya, begitu. Allah menghendaki sehingga terjadi apa? Maksiat. Perzinaan. Ya, karena Allah menghendaki secara takdir. Sebab syar'i, secara agama Allah melarang. Bahkan memerintahkan untuk menghukumi orang yang berbuat zina tadi. Berarti Allah murka. Nah, maka dalam hal ini kita memahami tidak ada pertentangan. Semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu hamba melakukan di waktu yang sama, berbuat ibadah, ikhlas, kemudian di waktu yang sama ada kemurkaan Allah, tidak ada seperti itu. Ini bertentangan dengan hikmah. Itu bukan hikmah. Allah hakim. Karena yang hikmah itu apa? Dan secara bahasa meletakkan suatu pada tempatnya. Ya. Mustahil dalam hikmah Allah, ya, mustahil dalam hikmah Allah di waktu yang sama seorang betul Allah ketahui ini seorang hamba tulus beribadah, mengikuti Rasul, kemudian waktu yang sama Allah murka kepadanya. Boleh jadi mungkin dalam sebagian amalan dia yang lain selain dari amalan yang lakukan, karena berbeda kondisi, karena tingkat kecintaan Allah kepada hamba sesuai dengan amalan mereka dan iman mereka. Nah, maka dalam kondisi seperti yang utarakan tadi, jadi jangan dipahami bahwa oh, di waktu yang sama ini Allah murka suatu amalan, misalnya tauhid, baca Al-Qur'an nih. Berarti Allah di sini cinta, merestui, kemudian di waktu yang sama tidak merestui. Tidak ada seperti itu. Ya. Nah, ini kalau amalannya. Ya. Tapi boleh jadi dalam suatu amalan tersebut mungkin ada situ nilai ibadah, kemudian ada situ nilai ya mungkin riaknya. Tapi riak bukan riak secara total ya. Kalau riak secara total jelas itu potensi riak. Tapi mungkin sebagian. Secara hukum awalnya dia itu ikhlas. Ya, ikhlas. Tapi dalam perjalanannya ada nilai riak tadi. Naam, riak ini jelas tidak dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi niat awal dia ikhlas, itu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Kemudian masalah tadi, terjemahan tadi bimbang gitu. Ya taraddad. Terjemahan kita ya, itu sebagai pendekat. Tapi apakah ya taraddad itu betul bimbang dalam artian atau mungkin ragu seperti yang kita pahami?
Seperti seorang ada dua pilihan ini, ragu nih mana yang apa ya? Ini atau yang itu. Seperti itu yang kita pahami. Tidak, laisa kamitslihi syai'. Tapi ini sebagai bukti, ya, begitu hamba tersebut telah menjadi wali Allah. Karena sebelumnya disebutkan hadisnya. Ya, redaksinya bagaimana? Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala hadis kursi. Ya. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Naam. Barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku telah proklamirkan untuk dia untuk diperangi. Siapa wali Allah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayh. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la utiyanna wa la in ista'adha la udhanna. Kemudian wa ma taraddadtu, yani atau na'am, tidaklah aku ya dengan terjemahan yang disampaikan tadi bimbang kemudian menghadapi untuk mencabut roh hambaku sementara dia datang ajalnya sementara dia tidak ingin ya mati. Karena itulah sakarat, luar biasa sakitnya. Nah, jadi karena cinta Allah Subhanahu wa taala hamba tadi sampai Allah Subhanahu wa taala kasihan melihat hambanya. Dia tidak ingin menyakiti karena ini kekasih Allah. Di waktu yang sama ajalnya telah datang, dia harus mati, meninggal. Ya, bukan nanti Allah bimbang seperti kita. Oh, karena kebimbangan itu biasanya dalam ilmu kita karena tidak ada kejelasan tadi. Dia memiliki keilmuan yang meliputi segala permasalahan. Semua diketahui oleh Allah. Allah mengetahui hamba ini sudah menjadi kekasihku dan dia itu ya tidak ingin merasakan sakit. Tapi bagaimana lagi, itu satu keputusan. Rasul saja merasakan innalil mauti la sakarat. Tapi begitu Allah telah mencintai hamba tadi, lihat dari hadis tadi awal. Barang siapa tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah daripada amalan yang wajib. Ini yang paling cintai Allah. Kemudian setelah itu dia senantiasa melakukan amalan-amalan sunnah, nawafil, pelengkap, maka aku akan mencintainya. Sudah menjadi kekasih Allah dan cinta Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Bimbingan Allah, taufik Allah. Sehingga apa? Matanya dibimbing untuk melihat. Pendengarannya, kuntu sam'ah, aku punya pendengaran dia yang mendengar. Ini kalau yang tidak paham bahasa Arab mungkin ya, berarti Allah menjadi pendengaran hamba. Allah menjadi mata hamba. Tidak, bukan begitu. Bukan itu maksudnya. Ya. Tidak ada yang memahami seperti itu kecuali tidak paham bahasa Arab atau ahlul kalam yang mencari celah-celah untuk ya mengecohkan masalah. Ya. Mustahil Allah akan menjadi pendengaran telinga kita. Mustahil akan menjadi mata kita. Mustahil akan menjadi tangan kita. Loh, kita makhluk, Allah khalik. Mustahil akan terjadi ya bersatu. Tapi apa maksudnya? Ya. Tatkala Allah mengatakan aku yang menjadi pendengarnya mendengar, berarti dibimbing oleh Allah, dia mendengar yang baik-baik. Matanya berarti melihat yang baik-baik. Tangannya mengambil yang baik, memegang yang baik-baik. Kakinya melangkah kepada yang baik. Ya. Sehingga dengan demikian, wala in sa'alani, jika dia memohon kepadaku, akan aku beri. Udah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa in ista'adani, berlindung aku lindungi. Sampai Allah ya kasih melihat hamba ini. Mau dicabut rohnya, sakit roh. Tapi itu dicabut, ajalnya telah datang. Ini maksud di sini. Jadi dipahami secara kolektif, jangan ambil potong-potong itu saja. Sehingga ahlul kalam ya maka berarti Allah bimbang ya. Masa iya bimbang? Nah, ini yang perlu kita pahami, taraddad di situ. Ya, nah. Seperti ini. Jadi begitu memahami hadis tersebut, pelajaran bagi kita dalam memahami hadis yang seperti itu, kita harus membaca secara kolektif. Enggak bisa sepotong-sepotong. Karena makna dari awal sampai akhir itu dalam satu konteks. Ya, kontennya sama, nggak bisa dipisah-pisahkan. Kalau dipisahkan nanti akan rancu maknanya. Nah, tapi terlebih dari itu semua,
di dalam memahami hadis-hadis yang seperti itu, kita harus bersihkan otak pikiran kita dari persepsi dan persepsi yang negatif seperti ahlul kalam tadi. Baru bisa ya cemerlang dan bersih dalam memahami ya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian wallahu alam. Ya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan pesan singkat. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari Bapak Eeng Rasmana yang bertanya, izin bertanya, di dalam Al-Quran ada kalimat nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Mohon dijelaskan detailnya seperti apa ya Ustadz, karena jadi bingung dalam mengartikan sesuai dengan bahasa kita. Silakan. Ya. Terima kasih kepada Pak Eeng ya bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Ini sudah kita jelaskan sebelumnya ya tentang masalah sifat qurb ya. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah, bahwa ayat tersebut dalam konteks apa? Para malaikat tatkala ya datang diperintahkan ya malaikat maut berserta rombongannya datang untuk mencabut roh seorang hamba. Nah, seperti dalam konteks ayatnya seperti itu. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidu min qawli ladayhi raqibun atid. Nah, laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Jadi Allah menciptakan qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang diwaswaskan oleh ya dibisikkan oleh diri mereka. Naam. Kemudian na'am wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyan. Naam. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah sangat dekat. Tapi di sini konteksnya tatkala apa? Para malaikat maut berserta rombongannya. Karena dalam hadis disebutkan bahwa bila ajal seorang hamba datang malaikat yaitu pengawal atau rombongan. Mereka datang dulu dan tidak ada yang mendekat terlebih dahulu mengelilingi. Ya, tapi setelah itu baru turun malaikat maut, ini komandannya. Ya, baru dia yang mendekati, duduk di samping kepala hamba tadi. Nah, suara anak manusia tadi kemudian mengatakan kepadanya, wahai jiwa yang baik, keluarlah dengan tenang menghadap ridha Rabbmu. Kalau jiwa yang fasik, yang kafir dihardi dan dia tidak mau keluar, ya seperti itu. Jadi di sini bisa mungkin siapa nama tadi, Pak yang tadi kembali kepada ayatnya, itu akan didapatkan konteksnya dalam ya kondisi malaikat yang turun, ya malaikat maut dan beserta rombongannya, maka nahnu aqrabu min hablil warid, yang diperintahkan oleh Allah untuk mencabut roh seorang hamba tadi. Dan tidak diragukan bahwa Allah Subhanahu dengan dekat dengan hambanya, ya dekat dengan hambanya, ya. Dan ya ujibu da'wata da'an istajibu liman fa inni qarib, ya fa inni qarib ujibu da'wata da'an aqrab ma yakunu al-'abdu min huwa sajid. Jadi semakin seorang hamba mendekatkan diri dengan beribadah, maka dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa itu adalah kedekatan malaikat. Begitu dijelaskan para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya. Nah, demikian wallahu a'lam. Oke, Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana ini? Umi dari Sulawesi Selatan. Silakan Ibu, pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya saya begini, Ustaz. Bagaimana hukumnya laki-laki yang sudah tahu maulid itu bid'ah tapi masih dia mau mengikutinya? Terus kedua, umpamanya kita punya masjid, bagaimana hukumnya kalau orang dipakai maulid dan Isra Mi'raj itu, Ustaz? Jazakallah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, sikap ibu, terima kasih ya ibu dari Sulawesi. Sikap ibu adalah ya ingatkan suami, ya sampaikan bahwa lebih baik kita ya untuk tidak melakukannya. Seperti itu. Jadi disampaikan dengan baik karena mereka masih butuh orang-orang yang mengembleng, menyampaikan dengan baik tentang hukum seperti itu. Demi Allah ya, kalau kita ya, dan saya dan ibu-ibu dan juga kaum muslimin betul mengetahui dalil yang sahih dan Rasul pernah melakukan yang demikian, kita akan ikut melakukan, ya, tidak akan ragu-ragu kita, ya. Tapi sampai sekarang kita tidak mendapat, Rasul tidak pernah melakukan, Abu Bakar, Umar, Utsman tidak pernah melakukan, kaum muhajirin tidak pernah melakukan, imam yang empat tidak pernah melakukan. Loh, itu panutan kita dalam beragama. Makanya dalam hal ini sampaikan, ajak. Jadi tidak perlu terjadi harus ya mungkin kisruh di sana, tidak, tapi sampaikan. Ya alhamdulillah diterima, alhamdulillah. Ini hidayah masalahnya, Bu. Masalah hidayah, ya. Dan kalau hidayah telah ya menyapa seseorang dan hidayah telah masuk dalam hatinya, dia akan mudah dan ya, siapa yang terbaik dalam hidup ini? Rasulullah. Siapa yang paling cinta pada Rasulullah? Lihat, siapa yang paling cinta? Siapa yang paling mengagungkan? Siapa yang lebih ingin berbuat baik dalam agama ini dan meraih kebaikan? Jawabannya satu. Yang paling mulia Rasulullah. Yang paling cinta kepada Rasulullah, ya, dari kalangan umat Islam adalah para sahabat. Ya. Yang paling berlomba-lomba untuk kebaikan siapa? Mereka. Tapi pertanyaannya, sebutkan satu dalil, ya, ada mereka melakukan perayaan seperti itu. Kalau ada, ya, kita akan melaksanakan. Mohon maaf, ya seperti itu. Jadi intinya sampaikan pada suami, ya mungkin dia belum mendapatkan hidayah, mungkin masih ya belum bisa menerima untuk sekarang dan masih ya mengikuti mungkin ya tradisi yang berkembang. Tapi sampaikan jujur, ya kita jujur sampaikan apa yang kita inginkan. Kalau ingin kebaikan udah ada di dalam hidayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya udah ada. Ya, ingin mau beramal, ingin mau melampiaskan kecintaan kepada Nabi, udah ada caranya bagaimana. Ingin ya memperingati, ya apa namanya itu, ingin beribadah, ya udah ada semuanya. Seperti itu. Jadi intinya adalah sampaikan dengan cara yang baik. Mudah-mudahan ya kaum muslimin yang belum apa namanya itu, yang masih belum mendapatkan bimbingan dari, semoga Allah memberikan hadiah kepada mereka dan membimbingkan untuk kembali kepada jalan kebaikan semuanya. Allahumma amin. Demikian. Ustaz, barakallahu fikum. Nampaknya pertanyaan Ibu tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon maaf karena terbatasnya waktu pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Sebelum kami akhiri, mohon ihtitamnya. Fadhil, Ustaz. Baik. Ya, alhamdulillah para pemirsa kaum muslimin mana saja berada, ya tidak terasa waktu sangat cepat berlalu, dan ini juga menunjukkan pada kita bahwa kita harus waspada. Sebelum datang ajal, mari persiapkan diri kita dengan bekal yang cukup, terutama dalam ya ilmu agama dan amal soleh. Dan tentu ilmu yang paling utama dipersiapkanlah mengenal Allah, termasuk dalam ini mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, senantiasa memohon kepada Allah istiqomahan, keselamatan, karena zaman sekarang ini zaman fitnah dengan berbagai istilah ya untuk merusak agama, ya dengan berbagai istilah untuk merusak pemahaman, menebarkan pemikiran-pemikiran liberal, sekuler, ya pemikiran Syiah dan bermacam pemikiran yang disebarkan, ya. Tapi intinya agama Allah akan tetap dijaga oleh Allah, dan kita harus menjadi orang-orang yang siap untuk membela agama Allah, membantah pemikiran yang sesat, dan mengajak umat kepada pemikiran yang benar, dan juga ya menyingkap kebatilan-kebatilan yang disematkan di atas namakan Islam tersebut. Akidah merupakan modal utama dalam hidup ini. Maka pelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mengikuti pemahaman para sahabat Nabi, Muhajirin wal Ansar, kaum tabi'in, atba'ut tabi'in, dan imam-imam kaum muslimin dari lintas mazhab yang 4 tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam bina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.